Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ayo Berkebun, channel yang membahas seputar dunia perkebunan. Pada kesempatan kali ini kami ingin membahas tentang apa perbedaan dari keladi dan singonium, karena mungkin banyak di antara sobat yang belum tahu perbedaan dari singonium dan keladi ini, karena banyak juga orang-orang yang ke tempat kami menyebut singonium itu sebagai keladi. Bukan hanya singonium saja yang disebut sebagai keladi, tapi alocasia juga, serta tanaman-tanaman lain yang mirip dengan keladi disebut sebagai keladi, seperti alocasia dragon silver, dragon scale, dan black velvet. Itu disebutnya, banyak yang menyebutnya dengan sebutan keladi tengkorak. Nah, kali ini kami akan membahas tentang apa saja perbedaan dari keladi dan singonium ini. Sebelumnya kami hanya ingin membagikan yang kami tahu saja. Jika ada kekurangan mungkin sobat bisa menambahkan, atau jika ada yang salah mungkin bisa sobat luruskan. Yang pertama kita lihat dari jenisnya ya sobat ya. Keladi dan singonium itu sama-sama dari jenis Araceae, sedangkan perbedaannya itu di genusnya. Singonium dengan genus Singonium, sedangkan keladi adalah genusnya Caladium. Dan untuk perbedaan yang pertama, kita bisa coba lihat dari daunnya. Ini sudah ada keladi wayang dan juga Singonium pink. Mungkin dari daunnya ya sudah kelihatan ya sobatnya, seperti ini. Kalau keladi itu lebih membulat di ujung ininya, singonium agak pecah dia. Singonium juga ada yang tidak terlalu pecah, agak rapat ininya, bagian telinganya ini seperti ini. Bentuknya juga ada yang membulat daunnya, tergantung jenisnya dari singonium itu. Perbedaan selanjutnya, di keladi ini daunnya memiliki lapisan lilin, sedangkan di singonium tidak memiliki lapisan lilin. Jadi bisa kita coba lihat jika keladi ditetesi air, ini seperti tidak basah ya sobatnya, tuh seperti talas-talasan ini, tuh tidak basah. Sedangkan di singonium dia basah. Tapi beberapa kasus juga di tanaman keladi daunnya itu bisa basah seperti ini. Ini dia daun yang tuanya, lapisan lilinnya mulai menghilang sepertinya, jadi tetap basah. Dan yang di daun mudanya ini tidak basah ya sobat. Ini bisa sobat lihat. Selain itu, keladi itu tidak memiliki batang, dia hanya memiliki ini itu tangkai daun ya. Jadi bukan batang dari tanaman itu sendiri, bukan batang dari tanaman keladi ini. Sedangkan singonium ini mempunyai batang dia. Ini dia batangnya. Ini batangnya sobat ya. Dan ini tangkai daunnya. Jadi tangkai daun ini nantinya akan, batang ini atau buku-buku ini, ruas-ruas ini, dia memiliki ruas-ruas ya sobatnya. Ini nih, ruas-ruas dari setiap batang daun ada ruasnya. Makin lama makin memanjang dan dia bisa seperti merambat gitu, menjalar. Dan di setiap ruas ini nantinya akan tumbuh akar angin gitu. Jadi sangat mudah untuk memperbanyaknya, jadi tinggal dipotong-potong aja, seperti yang sudah pernah kami bahas pada konten sebelumnya, cara memperbanyak singonium. Mungkin bisa sobat lihat, nanti akan kami lampirkan linknya di deskripsi video ini. Kemudian perbedaan yang kedua, keladi itu memiliki umbi ya sobat.
sedangkan Syngonium tidak memiliki umbi. Ini bisa kita buka ini. Nah, ini umbinya cukup besar di sini, dan ini juga ada anakannya ya sobat ya. Ini perbanyakannya itu dari anakannya, dari umbinya. Nanti umbinya akan mengeluarkan anakan. Ini seperti ini nih. Ini umbinya. Dan keladi itu juga bisa seperti mati suri ya sobat ya. Jadi misalnya pohonnya nanti daunnya dan batangnya mati, tapi umbinya masih ada. Nah, kemungkinan besar nanti akan tumbuh lagi, tumbuh anakan-anakan yang lebih banyak, serta bonggolnya menjadi lebih besar juga. Jadi jika sobat mempunyai tanaman keladi dan mungkin batangnya atau daunnya sudah mati busuk seperti itu, coba dicek dulu apakah masih ada umbinya atau tidak. Jika masih ada umbinya, kemungkinan besar akan tumbuh lagi. Sedangkan di Syngonium tidak ada umbinya ya sobat. Ini kita coba buka yang ini saja, yang kecil. Nah, ini tuh tidak ada umbinya, hanya akar saja. Tidak ada batang-batangnya, ini ruas-ruasnya kelihatan. Jadi jika ingin diperbanyak, tinggal dipotong di sini-sini aja ya sobat, di ruas-ruasnya ini. Nanti bisa jadi banyak. Perbedaan yang selanjutnya yaitu keladi ini mempunyai bunga ya sobat ya. Seperti ini bunganya. Ini bakal bunganya. Nanti dia juga bisa menghasilkan biji jika dilakukan penyerbukan antara bunga jantan dan bunga betina. Jadi perbanyakannya juga bisa dari biji ya keladi itu. Untuk Syngonium, saya baca-baca di Wikipedia sih bisa berbunga juga, cuman sepertinya lebih lama dia berbunganya. Mungkin kalau sudah besar atau sangat rimbun itu baru keluar bunganya. Saya sampai saat ini juga belum pernah melihat bunganya langsung, bunga dari Syngonium itu. Ini bunga keladi seperti ini ya sobat ya. Perbedaan yang selanjutnya yaitu dari bentuk daun dan warna daunnya ya sobat. Untuk Syngonium ini bisa mengalami perubahan bentuk daun dan juga warna daunnya. Ini bisa sobat lihat, bentuk daunnya ada yang seperti ini dan ada yang seperti ini. Warnanya juga beda ya sobat ya. Padahal ini dari indukan yang sama, tapi bentuk dan warna daunnya bisa berubah-ubah, jadi beda-beda seperti ini. Sedangkan di keladi itu tidak bisa berubah bentuk dan berubah warna. Mungkin kalau berubah warna masih ada kemungkinan ya. Jika ditempatkan di tempat yang cahayanya cukup, dia warnanya biasanya lebih terang, lebih keluar warnanya. Sedangkan jika di tempat yang agak kurang cahaya, warnanya kurang keluar. Nah, jika sobat sudah tahu tentang perbedaan Syngonium dan keladi, jadi jangan sampai salah ya sobat ya, apalagi salah beli. Syngonium dan keladi sudah tahu perbedaannya, jadi sobat tidak akan keliru tentang kedua tanaman ini. Nah, mungkin itu saja sobat yang bisa kami bagikan pada kesempatan kali ini. Jika sobat ada yang ingin menambahkan, bisa langsung tulis di kolom komentar aja ya sobat ya. Sekian dulu dari kami. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.